Aku dianggap nggak memprioritaskan ibu aku. Tahun ini aku nggak rekomendasiin, aku nggak izinin untuk 12.000 udah kayak lumayan banget nggak sih? Assalamualaikum semuanya, welcome to my journey. Di journey kali ini karena kebetulan kamar aku ini masih rapi karena kemarin habis aku tinggal, jadinya aku sedikit mau cerita nih soal kos aku dan soal ibu aku yang nanti mungkin bakalan ke Malang. Ini kos aku masih ya nggak rapi-rapi amat sih, maksudnya ya masih oke lah, masih nyaman gitu kan. Aku tuh kebiasaan banget kalau misalnya keluar itu ke kos kamar itu harus rapi karena biar kalau misalnya kita balik lagi habis berpergian, kita udah capek terus nyampe kamar itu langsung bisa istirahat dan kita langsung kayak wah nyaman banget buat istirahat gitu. Karena kalau misalnya kos kamar itu berantakan pasti bakal meningkatkan rasa bad mood kita, kayak udah capek malah kos nggak nyaman buat istirahat. Jadi aku tuh selalu kebiasaan banget kos kalau misalnya aku tinggal jadi harus semuanya tuh rapi gitu. Ini meskipun ya di atasnya ini banyak barang-barangku. Dan di sini ibuku nanti itu tuh bakal ke sini kemungkinannya sih ya. Karena ya seperti pengalaman sebelum-sebelumnya ibuku tuh selalu pengen tahu keadaan kos aku. Tapi untuk tahun ini kayaknya sih nggak bakal nginep kos ini karena di sini tuh nggak boleh anak kecil nginep. Selain itu juga aku nggak merekomendasikan nginep di sini karena ya satu emang tangganya nggak, buat anak kecil tuh nggak ramah banget, nggak worth it buat anak kecil, bahaya gitu kan kalau misalnya meleng dikit karena nggak ada hadang-hadangnya. Terus yang kedua karena di sini itu AC aku itu aku copot, jadi tuh kayak nggak aku pakai gitu loh, beneran nggak aku gunain ini. Jadinya kamar aku tuh emang agak panas bagi orang-orang yang mungkin terbiasa pakai AC. Kayak ibuku, kayak Elsa itu kayak pasti kepanasan kalau misalnya ke sini karena emang AC aku copot. Karena ya aku nggak pernah pakai AC. Kayak aku tuh kalau misalnya pakai AC selalu kedinginan dan malah nggak nyaman tidurnya. Jadi kayak mending aku sumuk, mending aku hangat, mending aku keringetan daripada aku kedinginan menggigil. Karena itu bener-bener gak bikin nyaman banget. Dan kenapa kok AC-nya itu mending aku copot kayak gitu, nggak aku matiin lewat remote aja, karena biayanya pakai AC sama enggak itu tuh agak beda gitu loh. Kalau waktu aku pakai AC itu diincepin, meskipun aku nggak terlalu nyalain itu AC-nya, tetap aja kayak hitungannya 1 juta lebih gitu. Nah tapi semenjak aku bilang nggak pakai AC itu dicopot, itu kayak 1 juta itu udah include sama listrik, udah semuanya kos, listrik itu udah gitu, jadi lebih murah gitu loh. Jadinya ya udahlah aku nggak pakai AC karena ya emang kebetulan aku fine aja kalau misalnya sumuk, kalau misalnya nggak pakai AC gitu. Jadi ya kemungkinan besar ibu aku Elsa itu nggak bakal nginep di kos aku ini kayak tahun-tahun sebelumnya kan waktu aku di Malang itu nginep di kos aku juga, yang kos sebelumnya itu waktu di Jakarta juga nginepnya di kos aku. Tapi untuk tahun ini aku nggak rekomendasiin, aku nggak izinin untuk tinggal di kos karena aku nggak mau nih nanti pasti Elsa rewel karena kepanasan. Apalagi juga kos aku kan ini lebih kecil, jujur kos aku ini tuh lebih kecil dari kos-kos aku sebelumnya. Kayak kalau dulu itu masih koper 2 itu masih ada space gitu kan. Nah ini kalau misalnya ibuku bawa koper 2 gede-gede itu udah nggak muat, nggak bisa nih tempatnya. Jadinya mending ibuku ya udah di hotel aja gitu. Dan ya mungkin nanti, nggak mungkin sih, pasti bakal istirahatnya di hotel. Terus di sini aku sembari untuk melanjutkan cerita ini aku mau makan karena tadi kan aku beli makan nih, makan lalapan langganan aku karena emang lagi pengen. Aku kemarin tuh nggak makan ini. Di sini aku udah cuci tangan ya. Dan ini aku makannya itu pakai tangan kanan. Dan ini ngerekamnya aku pakai kamera depan. Siapa tahu nanti aku lupa buat ngebalikin lagi, mirrorin lagi waktu ngedit, jadinya pasti bakal ada yang komen kok pakai tangan
kiri. Nggak yakin, aku selalu pakai tangan kanan kok, karena aku nggak ngidal. Sekarang tahu. Perasaan terakhir beli itu masih tempe, sekarang tahu. Tapi ya tetap aja sih tipis tahunya. Tapi segini tuh 12.000 udah kayak lumayan banget gak sih? Kayak, wah, kenyang banget buat anak kos. Apalagi aku tuh makannya dikit kan, jadi ini udah lebih kenyang banget sih. Apalagi nih sambalnya tuh enak banget, masya Allah. Yang bikin tempat itu langganan aku banget itu ya sambalnya ini, kayak masya Allah enaknya. Sambal hijau, sambal bawang hijau, sambal bejo. Panas anget, karena emang di situ tuh digoreng. Kalau misalnya ada yang beli baru digoreng. Kebanyakan lalapan selalu gitu gak sih? Ya gitu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, jujur. Nih. Siapa yang suka gobes juga? Aku. Gobesnya itu manis menurut aku ya. Nggak ada pahit-pahitnya. Enak. Aku habis pulang aja dari magang, dan ini kenapa aku beli makan, karena bekal yang dibawain emak itu tadi kan aku bawa buat sarapan sama bawa makan siang kan di kantor, terus tinggal dikit. Nah itu rencananya buat besok, jadinya sorenya aku beli ini gitu. Terus tadi kenapa aku nggak bikin video ya? Dikira aku nggak makan makanan bontrotnya lagi. Gak tak beneran aku makan, serius nggak pernah aku buang, apalagi enak banget. Yang apa namanya, mendut yang segitiga itu mendut. Itu tuh ini tadi tuh sama temen aku dibilangin katanya karena mungkin dingin kali ya, jadi agak ada yang udah keras gitu loh. Itu mungkin efek dingin sih, efek kedinginan. Apalagi kan udah aku bawa perjalanan dan kena embun gini-gini kan, jadi kayak dingin. Tapi alhamdulillah enak sih semuanya, maksudnya kemakan. Terus sisanya itu aku, bukan sisanya sih, emang aku bagi ke Pak Kos, bapak kosku, bapak kos, penjaga kos. Tadi ini sih harusnya pisangnya dibanyakin, karena emang beneran enak. Aku aja kayak merasa kurang sih tadi pisangnya, kan ada pisang goreng gitu kan, itu bener-bener wah mantap, enak banget, manis, terus kayak nggak atos gitu loh. Jadi rebutan tadi tuh pisangnya. Harusnya tadi aku video ya. Ya udahlah, sekarang makan aja deh. Di sini tuh aku mau cerita juga, kemarin kan aku waktu pulang tuh nggak bikin video banyak. Kalau misalnya teman-teman lihat video-video aku yang waktu pulang itu, aku kayak cuman dikit banget ngambil videonya saat aku di rumah. Dan kenapa kayak gitu, karena di acara itu udah banyak yang ngevideoin, udah ada di channelnya ibu aku, udah ada di channelnya Sakti Awan Dwi Family. Jadi kalau misalnya aku tetap ngevideo itu kayak double gitu loh. Dan itu akan ngejadiin ketika satu momen di video banyak orang, itu akan ngejadiin kita itu jadi capek sendiri, karena kita nggak ada waktu buat nggak tampil di depan kamera. Selain itu juga semua momen itu udah ada direkam sendiri-sendiri itu loh. Kayak misal kalau misalnya ibuku di depan, ya Mas Dwi di dapur gitu kan. Jadi kayak aku nggak ada nih space buat bikin video. Dan menurut aku tuh selama wajah aku nih masih ada di profil Yanti Gise Family, YouTube Yanti Gise Family, jadinya ya berarti aku masih bagian dari YouTube itu. Ya sama aja, satu momennya itu ya tetap ya udah sama aja, gak sih?
Sebenarnya sih aku bisa aja sih bikin video lain, misal kayak aku menghabiskan waktu sama adekku, itu bisa aja waktu aku main sama adekku aku video, itu sebenarnya benar-benar bisa dan jadi momen kenangan banget, bisa banget kayak gitu. Cuman aku tuh kayak kalau misalnya kita quality time terus di video itu jadi nggak asik gitu loh. Aku tuh tipe orang yang nggak bisa di video setiap saat gitu loh sebenarnya. Makanya terkadang aku kalau misalnya di video siapa atau apa aku diemnya, berarti itu energi aku tuh udah habis, kayak aduh udah capek nih, udah nggak ada energi buat ngomong. Karena ya gitulah, energi sosial aku tuh mudah banget habisnya. Jadi kalau misalnya aku paksain bikin video bisa, cuman ya nggak mood aja. Toh YouTube ini tuh nggak akan aku jadiin sebagai profesi utama aku di masa depan, karena aku masih punya cita-cita, masih ada profesi yang benar-benar aku inginkan, yang masih sekarang itu masih aku usahakan, masih aku pengen kejar sampai itu dapat. Jadi kayak jadi YouTuber itu bukan cita-cita utama aku. Jadi konten creator kayak gini tuh cuman aku jadiin kayak selingan, kayak membuat aku latihan untuk bertanggung jawab juga, karena kan ini aku udah mulai nih nge-YouTube-nya. Jadi mau nggak mau, meskipun bikin YouTube-nya itu di sela-sela kesibukan aku, akan tetap berusaha konsisten upload setiap minggunya sebagai bentuk latihan aku untuk tanggung jawab. Aku udah berani mengambil keputusan untuk mulai nge-YouTube, jadi ya aku harus berusaha untuk tanggung jawab itu untuk konsisten gitu loh. Jadi ya meskipun mut-mutan ya bikin videonya, tapi insya Allah tetap aku berusaha untuk konsisten. Jadi seperti yang aku bilang tadi, selama wajah aku ini masih terpampang di profil YouTube-nya Yanti Gise Family, terus ada satu momen yang dimana itu ada ibu aku dan juga aku, ya otomatis ya bakal bikin YouTube-nya di channelnya ibu aku, di channel Yanti Gise Family itu. Jadi kalaupun misal tahun depan, entah tahun depan atau tahun kapan aku nggak tahu ya, ke Barcelona lagi, pokoknya waktu suatu saat aku ke Barcelona lagi, mungkin bakal lebih fokusnya itu ke channel Yanti Gise Family, nggak akan ke channel YouTube aku. Aku bikin video pun pasti cuman kayak selingan-selingan gitu, karena aku mikirnya juga aku bakal tetap kecipratan hasil dari nge-YouTube itu gitu loh. Karena ibu aku pasti tetap ngasih uang jajan ke aku gitu kan, jadi ya udah sama aja, aku nggak ambil pusing kayak gimana-gimana sih guys. Kayak slow gitu, nggak yang rebutan bikin konten dan memaksakan diri aku terus-terusan bikin konten kayak gitu, enggak. Yang penting YouTube ini nggak aku berhentiin lagi, udah itu aja sih. Terus ini sih, kemarin tuh ada yang komen kayak gini, aku dianggap nggak memprioritaskan ibu aku. Sejujurnya, kalau misalnya aku boleh izin seminggu aja gitu di Blitar, izin nggak masuk kerja, aku pasti juga akan pulang ke Blitar kok, itu loh. Aku pasti bakal tetap terus mau deket sama ibuku. Tapi kan masalahnya sekarang aku ngikut orang, yang dimana aku nggak bisa seenaknya izin. Kemarin aja aku mau izin sehari, itu aja nggak dikasih izin gitu loh. Jadi ya mau gimana? Mau gimana? Mungkin kalau misalnya masih kuliah gitu, kita masih ada jatah bolosnya, masih ada jatah absennya, kita masih bisa nih nggak masuk kelas gitu. Tapi kalau ngikut orang kerja kayak gini, ya mana bisa. Dan ibuku pun juga mengerti itu. Makanya sekarang ibuku tuh istirahatnya itu di Malang, nggak langsung di Surabaya. Biasanya kan ibuku selalu kalau misalnya mau terbang kayak gini, selalu milih hotel yang deket sama bandaranya kan. Nah tapi sekarang karena nggak memungkinkan aku untuk libur, jadinya ibuku memilih untuk istirahat dulu di Hotel Malang, begitu. Dan hitung-hitung juga untuk me time sih.
Karena ya itu tadi, aku kayak bentar banget pulang ke Blitarnya, kayak cuma sehari, sekarang sore pulang, besoknya udah balik lagi, kayak nggak ada waktu sebenarnya, waktu buat quality time bener-bener berdua gitu nggak ada kemarin-kemarin itu. Jadi ibuku sangat mengerti bahwa diri ini tuh nggak bisa buat libur ya. Bismillah. Sebenarnya aku nggak mau ya menanggapi hal-hal kayak gini, karena masih banyak orang yang jauh lebih mengerti aku daripada orang-orang yang kayak gitu. Cuman kadang gemes aja. Terus rencananya itu ibu aku di Malangnya itu sekitar 3 atau 4 hari gitu. Jadi nanti waktu ke Surabayanya itu cuman aku yang nganter pakai travel. Ke Malangnya diantar Mas Dwi, terus ke Surabayanya naik travel. Itu rencananya. Ya udah gitu aja story journey yang aku ceritain di video kali ini. Waktu itu kayak cepet banget gak sih? Kayak kemarin ibu aku baru aja nyampe, terus sekarang tiba-tiba udah mau balik. Apalagi aku kayak ketemunya tuh seminggu sekali dan itu cuma bentar banget. Jadi kayak nggak kerasa gitu, kayak perasaan baru kemarin, perasaan juga masih beberapa kali ketemu kok udah balik lagi. Tapi ya begitulah hidup ya. Oke deh, terima kasih yang udah ngikutin journey aku kali ini, yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan bosan-bosan sama cerita-cerita aku, sama video-video aku. Sampai jumpa di journey aku berikutnya. Bye bye, love you all.